Bab 2576 Bentuk kedua prajurit Tao Yuanxi. Melihat Lian sudah sampai di sisi Yuanxi dan bergabung dengannya, pemuda itu segera mengalirkan pikiran spiritualnya dan mengirim pesan, kami sedang merekrut. Dalam hati, aku hanya berharap Ying Fei dapat memenuhi harapannya dan mendukungnya lebih lama. Mengikuti perintahnya, Dao Fusion Digital yang telah menunggu di aula tengah segera memasuki alam Hehe dengan bantuan mutiara Hedao. Setelah beberapa napas, Rong Dao pertama muncul dan kembali lagi, tetapi kali ini dia tidak kembali sendirian. Dia juga membawa yang lain bersamanya, dan melihat auranya, jelas bahwa dia adalah Hedao. Segera setelah itu, Rong Dao kedua kembali, dan dia juga membawa kembali Hedao. Dan kemudian yang ketiga, dalam waktu singkat, 7 atau 8 aura harmonis tiba-tiba muncul di aula tengah. Hedao ini adalah cadangan yang diatur oleh pemuda itu, termasuk banyak Hedao yang bertarung sebelumnya, beberapa di antaranya bukan milik kota terpencil ini, tetapi hanya pembantu sementara yang direkrut oleh pemuda itu. Keraguan Lu Ye bukan tanpa alasan. Ada yang salah dengan barisan lebih dari 10 Hedao di kota yang sunyi. Kota setingkat gurun ini sendiri adalah umpan untuk memikat kota Yuanxi agar datang. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dan dengan alasan penargetan yang disengaja, perang ini pasti akan berlangsung lama dan akan sulit untuk menentukan hasilnya. Pemuda itu hanya perlu merekrut bala bantuan yang telah dipersiapkan sebelumnya dari alam Hehe pada waktu yang tepat. Bergabung dengan medan perang pada saat kritis dapat menentukan hasil pertempuran dalam satu gerakan. Akibatnya, kecelakaan seperti yang dialami Lu Ye terjadi, menyebabkan 2 anggota tim Hedao tewas satu demi satu, dan pemuda itu tidak punya pilihan selain mengungkap keberadaan bala bantuan terlebih dahulu. Orang ini, di luar aula, pemuda itu melihat ke arah Lu Ye, alisnya berkerut dan wajahnya tampak tidak senang. Tanpa dia, hanya dalam waktu singkat, Lu Ye dan Huan Qing telah membunuh Hedao lainnya. Pria ini bukan tandingan Huan Qing. Setelah Lu Ye ikut bertempur, ia menghadapi semakin banyak kesulitan. Akhirnya, Huan Qing menemukan kesempatan untuk mematahkan kekuatan pelindungnya, dan Lu Ye membunuhnya. Ia menemukan sesuatu yang sangat menarik, yaitu, jika ia membunuh Hedao di sini, ia bisa mendapatkan lebih banyak koin Xingyuan dari yang diharapkan. Ia merasa aneh ketika ia membunuh kultivator tubuh sebelumnya. Ia juga telah membunuh Hedao seorang diri dengan kekuatannya sendiri sebelumnya, tetapi itu hanya 3 koin Xingyuan, tetapi kultivator tubuh menyumbang 4. Yang ia bunuh dengan Huan Qing sekarang memiliki 2. Perolehan koin jurang bintang, jika bukan pukulan terakhir, secara langsung terkait dengan kontribusinya dalam pertempuran, dan juga terkait dengan kekuatan musuh. Baik itu latihan fisik sebelumnya atau Hedao saat ini, Lu Ye telah berusaha keras, dan tentu saja ia menerima lebih dari 1 koin Xingyuan. Sebenarnya, kekuatan mereka sendiri tidak lemah, tetapi mereka ditekan dalam lingkungan khusus ini. Ini berarti bahwa dalam penentuan keinginan Xingyuan, Lu Ye tidak hanya membunuh musuh di level yang lebih tinggi, tetapi juga membunuh musuh yang lebih kuat. Tanda seru. Tempat ini benar-benar cocok untuk Anda mengekspresikan diri. Tepat saat ia memikirkan hal ini, ia tiba-tiba menoleh, melihat ke arah kota Hedao musuh, dan berteriak, ada penyergapan. 7 atau 8 aura Hedao tambahan yang tiba-tiba muncul tidak dapat ditutupi sama sekali, dan pihak lain tampaknya tidak memiliki niat untuk menutupinya. Bahkan jika Lu Ye tidak secara sadar merasakannya, ia masih dapat merasakannya dengan jelas. Situasinya memang tidak benar. Hubungan khusus antara alam Hehe dan mutiara Hedao memungkinkan para biksu untuk bebas masuk dan keluar dari kota Hedao dan alam Hehe, dan mereka juga dapat membawa orang masuk dan keluar. Lu Ye telah berpikir sebelumnya bahwa ketika menyerang kota Hedao tertentu, dia tidak akan ada situasi yang mirip dengan situasi saat ini, hanya saja saya belum pernah mengalaminya sebelumnya. Karena kebanyakan orang Hedao memiliki kota Hedao mereka sendiri, dan mereka tinggal di kota Hedao mereka sendiri pada hari kerja. Kecuali mereka menghubungi kami terlebih dahulu, akan sulit untuk datang ke sini tepat waktu. Tetapi saya tidak ingin bertemu dengannya hari ini. Ini hanyalah jebakan. Menggabungkan semua informasi sebelumnya, Lu Ye hampir yakin bahwa ini adalah jebakan yang menargetkan kota Yuanxi. Jika tidak, distribusi Hedao musuh tidak akan begitu akurat dan masuk akal di awal. Satu-satunya hal yang terlewatkan oleh lawan adalah bahwa Dao Fusion-nya, yang sebanding dengan Hedao, memberinya ruang untuk tampil. Apa yang salah? Informasi tersebut diberikan oleh kota Dudu. Selama ini, kota Yuanxi dan kota Lingfeng telah menghasilkan banyak uang dengan bantuan informasi kota Dudu. Tidak pernah ada masalah dengan informasi di sana. Hanya kali ini, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena begitu aura 7 atau 8 tokoh Hedao muncul, mereka segera bergegas menuju medan perang dan bergegas ke medan perang hanya dalam 10 napas. Lu Ye sangat khawatir. Dalam waktu yang singkat ini, meskipun pihak kita membunuh 3 idol lawan secara berturut-turut dan membuka beberapa situasi, jika kita tidak memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya, keuntungan yang akhirnya kita peroleh akan hilang ketika bala bantuan musuh bergabung. Pada saat itu, pihak yang akan ditekan adalah pihak kita sendiri. Jika Anda ingin memecahkan situasi seperti ini, hanya ada satu cara, bunuh dengan cepat. Sebelum bala bantuan musuh tiba, bunuh setidaknya 3 atau 4 Hedao lagi. Dengan cara ini, bahkan jika bala bantuan musuh tiba, mereka hanya dapat menebus tenaga yang hilang dan hampir tidak dapat mempertahankan situasi. Tidak mungkin untuk mencapai banyak hal. Tetapi seberapa sulitkah melakukan hal seperti itu hanya dalam selusin napas? Hanya bergegas ke medan perang akan memakan banyak waktu. Meskipun tidak mudah, Anda hanya dapat menggigit peluru dan melakukannya. Ikuti aku. Lu Ye menyapa dan memimpin Huan Qing menuju kelompok pertempuran terdekat. Di sini ada wakil penguasa kota dari kota Lingfeng yang berhadapan dengan Hedao dari musuh. Mereka berdua memamerkan kekuatan Tao mereka.
Saya tidak tahu apa latar belakang Hedao musuh, tetapi dia sebenarnya jauh lebih kuat daripada wakil penguasa kota dari kota Lingfeng. Dia tiba-tiba merasakan dua niat membunuh menguncinya dari kejauhan. Dia menoleh sebentar dan melihat Huan Qing mencengkeram lengan Lu Ye dan berlari ke arahnya. Hal yang paling memalukan tentang Lu Ye adalah tingkat kultivasinya tidak memadai dan kecepatannya terlalu lambat. Hedao jauh lebih cepat darinya, dan sekarang dia terdesak waktu, dia hanya bisa membiarkan Huan Qing membantunya dalam perjalanannya. Setelah melihat ini, musuh Hedao menghela napas lega, memaksa wakil penguasa kota Lingfeng mundur dengan satu gerakan, berbalik dan melarikan diri. Dia bukan orang bodoh, jadi bagaimana dia bisa tetap di tempatnya dan menunggu seseorang menyerangnya. Jika dia dalam posisi yang tidak menguntungkan, akan sulit untuk melarikan diri, tetapi karena dia berada di pihak yang lebih unggul, dia secara alami akan bertarung dan pergi kapanpun dia mau. Selama dia menunggu bala bantuan tiba, dia bisa kembali, dan tidak akan terlambat untuk melihat siapa yang lebih kuat dan lebih lemah. Ketika Lu Ye melihat pemandangan ini dari kejauhan, dia sangat marah hingga muntah darah. Mengejar tidak realistis dan waktunya singkat. Belum lagi apakah Huan Qing bisa menyusulnya atau tidak, bahkan jika dia bisa menyusul, itu akan memakan banyak waktu. Dia dengan cepat menoleh dan melihat ke sisi lain. Medan perang di sana tidak dekat dengan sini. Butuh setidaknya 7 atau 8 napas untuk sampai di sana. Tidak cukup waktu. Aku tahu ada yang salah denganmu. Sebuah suara keluar, bercampur dengan kemarahan yang tak terbatas. Itu suara Yuanxi. Lu Ye mendongak dan tampak terkejut. Aku melihat bahwa tuanku, tuan kota, sekarang mengenakan kelopak bunga teratai hitam berkibar-kibar. Tuan kota tingkat desolate musuh yang dia lawan mundur dengan mantap, dengan momentum yang tak tertandingi. Ying Fei mengeluh tanpa henti saat ini. Dia patuh dan menuruti nasihat pemuda itu. Di awal perang, dia membawa 2 orang pembantu untuk melawan Yuanxi. Dengan statusnya sebagai penguasa kota tingkat terpencil dan 2 orang pembantu, dia mampu mempertahankan situasi. Namun, saat Lian tiba-tiba masuk ke medan perang dan menahan kedua Hedao, dia dan Yuanxi dibiarkan bertarung sendirian. Ketika mereka bertiga bekerja sama, mereka hanya merasa bahwa Yuanxi sangat kuat. Sekarang setelah dia sendirian, dia menyadari bahwa kekuatan ini di luar imajinasi. Ini sama sekali bukan lawan yang bisa dia tangani. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menahan kekuatan Yuanxi. Dalam perkiraannya, jika dia bisa bertahan paling lama 30 napas, dia mungkin akan dipukuli sampai mati di tempat. Jadi saya langsung berpikir untuk berhenti. Dia tidak terlalu menyukai janji pemuda itu sebelumnya, jadi tidak perlu mempertaruhkan nyawanya saat ini. Untungnya, dia segera menyadari bahwa dukungan cadangan yang diatur oleh pemuda itu telah tiba, jadi selama dia bertahan selama 10 napas, akan ada bantuan lagi. Tidak masalah. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan ingin menyinggung pihak lain. Dibandingkan dengan didamaikan oleh Qiu Hou dan merusak rencana pemuda itu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun pada saat ini, Yuanxi tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Teratai hitam prajurit Tao itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi kelopak yang kacau, menggulung lapisan tarian bunga misterius yang bertahan di sekitar tubuh. Namun saat dia berteriak dengan keras, kelopak yang gelap itu dengan cepat berubah menjadi putih. Itu putih salju murni, tanpa noda dan tanpa cacat. Segera setelah itu, kelopak putih salju yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya, dan mereka saling menempel. Dalam sekejap mata, Yuanxi ditutupi dengan baju besi seputih salju. Baju besi itu sangat pas dan menopang sosoknya yang melengkung. Ada pola teratai yang mekar di bagian depan dada, bergoyang lembut dengan gelombang kekuatan Tao Yuanxi, seperti makhluk hidup. Tidak hanya itu, bahkan kedua tangan Yuanxi terbungkus baju besi, seolah-olah mereka mengenakan 2 sarung tangan yang sangat tipis. Jantung senja berubah menjadi rambut putih. Melihat pemandangan ini di kota datar yang sunyi, pemuda yang telah menyaksikan pertempuran itu tiba-tiba terbelalak. Kapan? Diam-diam dia ketakutan. Istrinya sangat tersembunyi. Dia tidak pernah tahu bahwa dia telah mengembangkan atributnya sendiri ke tingkat ini sebelumnya. Itu tidak berarti bahwa dia telah menemui hambatan dalam pengembangan atributnya. Dia tidak dapat mengembangkan atributnya selama bertahun-tahun. Terobosan. Tetapi sekarang tampaknya terobosan ini jelas telah dicapai sejak lama, tetapi telah dirahasiakan. Orang tuaku pasti tahu tentang itu, tetapi mereka tidak memberitahuku. Dia tidak bisa tertawa atau menangis sejenak, dan diam-diam merasa sedih untuk Ying Fei, karena dia punya firasat bahwa Ying Fei akan bernasib sial. Dia bertekad untuk bergegas membantu. Bagaimanapun, tidak akan baik baginya jika Ying Fei meninggal. Di seluruh medan perang, di antara sekutunya sendiri, Ying Fei, penguasa kota tingkat terpencil, adalah yang terkuat, dan hanya Ying Fei yang bisa bersaing dengan Yuanxi Yi. Tetapi bahkan dia sudah terlambat untuk mengambil tindakan saat ini, dan dengan Yuanxi dalam keadaan ini, bahkan jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan Ying Fei. Hei, pemuda itu menghela nafas, sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan not musik dan mengirim pesan. Perencanaan ini benar-benar penuh dengan pasang surut, saya harap semuanya berjalan lancar di masa depan. Ying Fei telah merasakan aura kematian, dan dia tidak mengerti mengapa hanya perubahan bentuk prajurit Tao lawannya akan memberinya rasa krisis yang begitu besar. Dia memang bukan tandingan musuhnya, tetapi dia tidak menuntut terlalu banyak, dia hanya ingin bertahan sedikit lebih lama, tetapi sekarang ini pun tampaknya menjadi kemewahan. Bab 2577 masih ada rencana cadangan. Bola kabut darah meledak, dan kecepatan terbang elang itu meningkat tajam, tetapi meskipun demikian, ancaman kematian di belakangnya tidak dapat disingkirkan seperti belatung di Tarsus. Dalam kepanikan, aura Xing Yuan di sekitarnya mendidih, dan wajah Ying Fei berubah drastis.
Baru pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan Yuan Shi tampaknya telah meningkat pesat. Dia dapat menilai ini hanya dari jejak kekuatannya. Pada saat ini, Yuan Shi telah meninju punggung Ying Fei. Titik. Ketika pukulan itu keluar, bola cahaya putih mengembun di tepi tinju dan tiba-tiba menyerang dengan kekuatan naga. Cahaya putih membombardir punggung Ying Fei dari udara, meledak dan berubah menjadi bola cahaya putih yang menyelimutinya. Di dalam cahaya putih, aura milik Ying Fei dengan cepat melemah. Ketika cahaya putih menghilang, Ying Fei berdiri di tempat yang utuh, tetapi tubuhnya kaku, dan wajahnya penuh dengan kengganan dan kengerian. Di permukaan, dia memang baik-baik saja, tetapi di dalam, dia benar-benar hancur. Kekuatan dahsyat milik Yuan Shi mengamuk di sekujur tubuhnya, menyebabkan kehancuran yang tak terkendali. Dia tidak dapat memahami mengapa kesenjangan kekuatan begitu besar setelah prajurit tahu musuh berubah bentuk, meskipun dia hampir tidak memiliki modal untuk bersaing dengan musuh tadi. Bukankah ini berarti musuh memiliki kemampuan untuk membunuhmu secara instan sejak awal? Itu benar-benar konyol. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kerja keras dan kegigihannya selama bertahun-tahun hanyalah lelucon. Tidak peduli seberapa tinggi dia mendaki atau seberapa banyak tingkat kultivasinya meningkat, dia akan selalu menjadi semut yang dapat dicubit di depan beberapa pria yang sangat kuat. Titik. Yuan Shi telah menyusul, melewatinya, dan dengan sapuan biasa, seluruh tubuh Ying Fei meledak dan berubah menjadi bola darah, hanya menyisakan prajurit dao tulang dao dan cincin penyimpanan. Di Eagle Flying City, pemuda yang bersembunyi di kegelapan menyaksikan dengan kelopak matanya berkedut, tetapi dia masih berbisik pelan, hati senja berubah menjadi jas putih. Ada banyak jenis harta karun aneh, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada jenis harta karun di dunia ini, dan harta karun itu tidak hanya memiliki satu bentuk. Sama seperti harta karun istriku ini. Biasanya, harta karun itu memiliki satu bentuk, tetapi di samping itu, harta karun itu memiliki bentuk lain. Namun, sangat sulit untuk mengolah harta karun atribut ini menjadi bentuk keduanya. Dia tidak pernah tahu bahwa istrinya pernah melakukan ini sebelumnya. Dalam bentuk awalnya, nyonya sudah sangat kuat, dan Ying Fei tidak dapat menandinginya. Setelah berubah menjadi bentuk keduanya, Ying Fei menjadi semakin tak terkalahkan. Dalam keadaan normal, Ying Fei mungkin tidak begitu rentan. Namun, ini adalah padang salju, dan tempat ini masih mempertahankan lingkungan padang salju yang paling primitif. Di tempat seperti ini, Hedao tidak hanya sulit meminjam kekuatan, tetapi bahkan kekuatan mereka sendiri pun ditekan, sehingga kekuatan yang dapat mereka kerahkan paling banyak. Hanya 60-70% dari kekuatan puncaknya. Namun, bentuk kedua nyonya, yang merupakan harta karun, mampu menahan erosi lingkungan khusus di sini sampai batas tertentu. Ini berarti bahwa ketika dia menggunakan bentuk kedua ini, tidak hanya kekuatannya sendiri akan meningkat ke tingkat normal, tetapi juga bagian itu akan dipulihkan karena menahan erosi. Kedua fase itu ditumpangkan, dan tentu saja Ying Fei tidak dapat menghentikan serangannya. Seorang penguasa kota tingkat terpencil terbunuh dengan mudah meskipun kota Hedao sedang berkembang. Pemandangan seperti itu sungguh tidak masuk akal. Lu Ye, yang sedang melihat ke sini, melihat matanya berbinar dan diam-diam mengaguminya. Penguasa kota adalah penguasa kota. Dia memang dapat diandalkan di saat-saat kritis. Seketika, dia melihat Yuan Shi berbalik tanpa henti dan berlari ke arah Lian. Lian menghadapi dua Hedao yang ditahannya. Ketika Ying Fei tewas dalam pertempuran, ekspresi mereka berdua berubah. Melihat Yuan Shi mendatanginya dengan ganas, mereka tidak berani tinggal, jadi mereka semua ingin mundur. Melarikan diri kembali ke kota Dao. Namun, kecepatan Yuan Shi saat ini luar biasa cepat. Hanya dengan kilatan cahaya putih, dia bergegas ke lapangan. Dia melancarkan satu pukulan dari kiri dan kanan, membunuh kedua Hedao. Dari saat prajurit Tao Yuan Shi berubah bentuk hingga saat dia membunuh 3 Tao musuh, termasuk Ying Fei, hanya butuh 10 napas. Sampai saat ini, 7 atau 8 bala bantuan musuh datang terlambat. Lu Ye yakin bahwa dalam situasi ini, bahkan jika musuh memiliki bala bantuan, akan sulit untuk berbuat banyak, karena jumlah Hedao musuh saat ini hampir sama seperti di awal. Dalam hal kekuatan keseluruhan, bahkan sedikit lebih rendah. Bagaimanapun, mereka awalnya memiliki Ying Fei, pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota, tetapi sekarang mereka bahkan tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota. Kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Yuan Shi tadi sudah cukup untuk melenyapkan mereka semua dalam waktu singkat. Tepat ketika Lu Ye memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa baju besi seputih salju di tubuh Yuan Shi dengan cepat surut, dan kelopak hitam muncul kembali, berkumpul menjadi teratai hitam di kakinya. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip, berpikir dalam hati bahwa transformasi prajurit penguasa kota tampaknya tidak akan bertahan lama. Tapi itu tidak masalah. Barisan musuh saat ini dapat dikalahkan satu persatu oleh kita sendiri, jadi kita segera mengambil pedang dan membunuh mereka. Pada saat yang sama, di aula tengah kota musuh yang sunyi, di depan mutiara Hedao, pemuda itu menatap seorang Hedao di depannya, Ying Fei sudah mati, sekarang kau adalah penguasa kota, cepatlah dan sempurnakan mutiara Hedao. Kekuatan Yuan Shi berada di luar standar di medan perang ini, jadi orang kuat setingkat penguasa kota harus bergabung dalam pertempuran untuk menahannya. Meskipun Ying Fei sudah mati, kota Hedao belum hancur dan mutiara Hedao masih ada, jadi siapapun yang Hedao menyempurnakan mutiara Hedao akan menjadi penguasa kota berikutnya. Hedao ini adalah Hedao yang tersisa di kota dan wakil penguasa kota-kota Ying Fei. Secara umum, Hedao yang bertanggung jawab untuk tetap tinggal dan menjaga kota sangat kuat di kota Hedao-nya sendiri. Jika kekuatannya tidak cukup, Ying Fei tidak akan berani membiarkannya tetap tinggal. Biasanya, dia akan sangat gembira. Meskipun dia adalah wakil penguasa kota, dia hanyalah wakil. Tidak banyak kesempatan untuk mengambil kota terpencil tanpa imbalan. Namun,
Ying Fei belajar dari masa lalu dan bagaimana mungkin dia punya pikiran lain. Wajahnya berkerut seperti melon pahit, Tuan. Menurut aturan, saat penguasa kota meninggal, wakil penguasa kota pertama akan mengambil alih tahta. Saya hanya wakil penguasa kota kedua. Implikasinya adalah bahwa posisi penguasa kota belum gilirannya. Pemuda itu terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepadanya dan menatapnya dengan penuh konspirasi, entah menyempurnakan mutiara Hedao dan bergabunglah dalam perang, atau aku akan membunuhmu sekarang. Wajah wakil penguasa kota kedua bergetar. Bagaimana mungkin dia berani menolak? Dia berkata dengan getir, tetapi Tuan, bahkan jika saya menyempurnakan mutiara Hedao sekarang, saya khawatir sudah terlambat. Meskipun menyempurnakan mutiara Hedao bukanlah tugas yang sulit, itu memang membutuhkan proses dan sedikit waktu. Pada saat dia selesai menyempurnakan mutiara Hedao dan pergi berperang, bunga lili di sana akan menjadi dingin. Ada cukup waktu, pemuda itu berkata, dan dia tidak tahu apa yang telah dikeluarkannya. Dia melemparkannya ke manik-manik Hedao di depannya. Dalam sekejap, manik-manik Hedao yang cemerlang itu ditutupi dengan lapisan darah, dan kemudian dia berbalik untuk melihat manik-manik Hedao di sampingnya. Ini adalah. Hedao menunjukkan ekspresi terkejut. Dia jelas melihat sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tahu bahwa dia tidak bisa lagi menolak. Dia hanya bisa menggigit ujung lidahnya dan menyemprotkan seteguk darah ke manik-manik Hedao. Merangsang kekuatan Tao untuk disempurnakan. Melihat ekspresinya yang khawatir, pemuda itu berkata dengan lega, jangan khawatir, teknik rahasia Tuan Kota Yuanxi itu cacat, dan tidak mungkin untuk menggunakannya untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Meskipun kekuatanmu tidak sebagus Ying Fei, tetapi selama Anda berhati-hati, hidup Anda tidak akan pernah dalam bahaya. Wakil kepala kota kedua tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia telah mengamati sebelumnya bahwa kepala kota Yuanxi sangat kuat, dan bahkan jika dia tidak menggunakan teknik rahasia, masih akan ada risiko besar baginya untuk melawannya. Dia bingung dan tidak tahu apa yang menjadi perhatian pria di depannya. Dengan kekuatannya, jika dia bisa memurnikan mutiara Hedao dan menjadi kepala kota, itu akan jauh lebih baik daripada pergi berperang sendiri. Namun, dia telah bersembunyi di kota dan hanya membiarkan orang lain bekerja untuknya. Tetapi, orang ini memiliki latar belakang yang hebat sehingga dia tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Metode pemuda itu sangat pintar. Dalam sekejap, wakil kepala kota kedua berubah menjadi kepala kota baru kota Ying Fei. Setelah menerima peningkatan di kota Huangdao, dia merasa kekuatannya telah meningkat drastis. Dia akhirnya merasakan rasa aman dan melarikan diri dari kota dalam sekejap. Pada saat ini, seluruh medan perang dalam kekacauan. Awalnya, musuh telah membunuh 6 prajurit Hedao dalam waktu singkat dan pasti akan dikalahkan. Namun, dengan adanya bala bantuan, situasi di medan pertempuran Hedao menjadi stabil. Namun, meskipun demikian, para Hedao biasa itu tidak dapat menghentikan kekuatan membunuh Yuanxi. Sebelum penguasa kota yang baru memasuki medan perang, dia bekerja sama dengan Lian dan membunuh 2 orang lagi berturut-turut. Baru setelah penguasa kota yang baru datang untuk membunuhnya, dia dan yang lainnya hampir tidak dapat menahan momentumnya. Lu Ye mengalami sedikit masalah di sini. Dia menjadi sasaran seorang kultivator sihir di antara bala bantuan musuh. Kultivator sihir ini sangat kuat. Meskipun dia bergerak bebas dan fleksibel, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kuncinya adalah orang ini sangat berhati-hati dan selalu menjaga jarak tertentu dari Lu Ye, membuatnya bingung. Dalam hal kecepatan, dia tidak secepat Hedao lainnya, sehingga musuh dapat dengan mudah menjauh darinya. Hal ini membuatnya diam-diam kesal. Dia harus dipromosikan ke Hedao sesegera mungkin, jika tidak, dia akan menghadapi ketidakberdayaan seperti itu di masa mendatang. Dia tidak sabar. Dalam pertempuran pertama, dialah yang pertama kali membuka situasi. Sekarang dia tidak dapat melakukan apapun, dan Yuanxi tampaknya tidak dapat melihat hasil dalam waktu singkat. Namun, dia dan Yuanxi bukan satu-satunya yang dapat melakukan ini. Hancurkan situasi. Ada juga Tuan Tanah Jin Ruilou. Kekuatan Lian juga sangat kuat. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan situasi. Selama dia menyelesaikan 1 atau 2 lawan, dia dapat membangun keunggulannya sendiri dan menghancurkan musuh selangkah demi selangkah, dan Lian sudah melakukan ini. Tepat saat aku membalikkan pikiranku, aku mendengar peringatan Yudi datang dari kota Yuanxi, 2 kota musuh Hedao mendekat dengan cepat. Mata Lu Ye menyipit. Apakah musuh punya rencana cadangan? Sebuah kota tingkat terpencil digunakan sebagai umpan, dengan lebih dari selusin Hedao menyergapnya, dan 7 atau 8 Hedao lainnya bersiaga untuk memberikan dukungan di alam Hehe. Jajaran seperti itu lebih dari cukup untuk menghadapi kota Yuanxi dan kota Lingfeng dalam keadaan normal. Ya, jika tentara Tao sebelum Yuanxi tidak tiba-tiba berubah wujud dan dengan cepat membunuh penguasa kota Hedao musuh, dan ketika 7 atau 8 bala bantuan tiba di medan perang, pihak kita pasti sudah dikalahkan. Lu Ye mengira hanya itu yang dimiliki pihak lain, tetapi siapa yang mengira bahwa 2 kota Hedao tiba-tiba muncul pada saat ini? Siapa yang merencanakan semua ini secara diam-diam? Siapa yang mengincar kota Yuanxi? Dilihat dari tenaga kerja yang dikirim oleh pihak lain, jelas bahwa mereka datang dengan maksud untuk menghancurkan kota Yuanxi. Lu Ye berpikir dalam hati bahwa dia tidak cukup kuat untuk memprovokasi musuh yang begitu kuat, jadi satu-satunya orang yang harus dihadapi lawan adalah Yuanxi. Bab 2578 Kesempatan. Yuanxi memiliki latar belakang yang hebat, dia lahir di salah satu dari 10 kota Hedao teratas, dan dia adalah istri penguasa kota. Bukan tidak mungkin orang seperti dia menjadi sasaran seseorang yang tertarik. Namun, Lu Ye sebenarnya masih sedikit bingung. Situasinya memang tidak kecil saat ini, tetapi jika digunakan untuk berhadapan dengan istri salah satu dari 10 penguasa kota teratas.
Tampaknya agak kumuh lagi. Hampir pada saat yang sama ketika Yu Dai memperingatkan, Lu Ye melihat jejak dua kota Hedao di kejauhan. Sebelum kota-kota Hedao mencapai medan perang, seberkas cahaya menyapu keluar dari mereka dan langsung menuju medan perang. Sekilas, ada hampir selusin prajurit Hedao yang keluar dari dua kota itu. Ini adalah dua kota tingkat gurun lagi. Situasinya tidak bagus. Itu hanya selusin Hedao. Dua kota tingkat gurun yang penting berarti bahwa dua penguasa kota akan datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ini adalah yang paling layak diperhatikan. Rekan Taois Yuan, Zhao Lingfeng berteriak tajam. Meskipun dia adalah penguasa kota tingkat terpencil, dia telah dikepung oleh 3 gangster Hedao sejak awal perang, dan tidak ada ruang baginya untuk pamer. Dia diam-diam senang melihat kekuatan Yuan Shi sebelumnya, tetapi sekarang dia sedikit panik. Dia juga merasakan ada yang salah dengan situasi saat ini. Sangat mungkin Yuan Shi menjadi sasaran seseorang. Yuan Shi memiliki status terhormat. Bahkan jika seseorang berencana untuk menyerangnya, mereka mungkin tidak berani menyakitinya, tetapi tidak mungkin orang lain menerima perlakuan seperti itu. Membunuh Zhao Lingfeng tidak akan memengaruhi apapun. Jadi ketika dua kota Hedao musuh datang untuk mendukungnya, dia sudah memiliki niat untuk mundur. Ayo pergi. Datanglah jawaban dari Yuan Shi. Dia pasti tahu bahwa tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan dia harus mundur sebelum dukungan musuh datang. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat pergi bahkan jika dia mau. Zhao Lingfeng tidak berani bermalas-malasan lagi, dan segera bertarung dan mundur, bermaksud untuk mundur ke kota. Namun, 3 orang Hedao yang mengepungnya tidak mau melakukan apa yang diinginkannya. Mereka langsung menyerang dengan sekuat tenaga dan berusaha sekuat tenaga untuk menjerat mereka. Hal ini berlaku baginya, dan berlaku juga bagi semua orang di medan perang. Hanya 2 orang di medan perang yang kondisinya sedikit lebih baik, yaitu Lu Ye dan Lian. Lawan Lu Ye tidak berani mendekatinya dengan gegabah dan menjaga jarak tertentu darinya. Oleh karena itu, tidak akan menjadi masalah bagi Lu Ye untuk mundur. Tentu saja, dia pasti akan dikejar olehnya. Di pihak Lian, itu hanya karena dia cukup kuat sehingga musuh tidak dapat menghentikannya bahkan jika mereka mau. Pergi sana, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membunuhmu. Seiring berjalannya waktu, Yuan Shi menjadi semakin gelisah, melotot tajam ke arah penguasa kota Yingfei yang baru yang mengganggunya. Pria ini tahu bahwa dia bukan tandingan Yuan Shi, jadi dia fokus melindungi dirinya sendiri sejak dia muncul. Alasan mengapa dia bisa bertahan di kota Yingfei adalah karena dia pandai bertahan. Oleh karena itu, bahkan setelah menjadi penguasa kota yang baru, kekuatannya sedikit lebih rendah daripada Yingfei, yang membuat Yuan Shi lebih sulit untuk didapatkan. Bertarung sendirian, Yingfei bisa bertahan selama 30 napas di tangan Yuan Shi, tetapi dia bisa bertahan selama 40 napas. Begitulah masalahnya, dan dia dipukuli begitu keras sehingga dia tidak perlu bertarung keras, dia hanya perlu menunda. Melihat kemarahan Yuan Shi, dia tidak bisa menahan rasa berdebar-debar di hatinya, mengingat kembali kejadian kematian tragis Yingfei sebelumnya, tetapi dia segera tenang, karena orang dewasa itu mengatakan bahwa teknik rahasia pria di depannya itu cacat dan tidak dapat digunakan lagi dalam waktu singkat. Dilihat dari penampilan Yuan Shi sebelumnya, teknik rahasia itu memang cacat, kalau tidak, teknik itu tidak akan dapat diangkat setelah hanya mempertahankannya dalam waktu yang singkat. Penampilannya sudah pasti, dia tidak perlu berbuat banyak, dia hanya perlu berjuang sebentar, dan lebih banyak bala bantuan akan datang untuk mendukungnya. Mencari kematian, Yuan Shi sangat marah, sepasang mata tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih, dan kemudian kelopak bunga gelap yang berterbangan dengan cepat berkumpul ke arahnya. Ketika penguasa kota baru kota Yingfei melihat kejadian ini, ekspresinya langsung berubah. Hanya ada satu pikiran yang terlintas di benaknya, aku telah ditipu. Mungkin memang ada beberapa kekurangan dalam teknik rahasia itu, tetapi itu jelas bukan yang dikatakan orang dewasa itu. Tidak dapat digunakan lagi dalam waktu singkat karena sudah digunakan. Di Eagle Flying City, pemuda yang tidak pernah terlihat tanpa jejak melihat pemandangan ini di bidang penglihatannya, dan kelopak matanya berkedut. Dia tahu dalam hatinya bahwa nyonya itu benar-benar marah. Tuan kota yang baru hanya minum setengah cangkir teh ketika dia menjabat, dan dia takut akan mengikuti jejak Yingfei. Rekan Taois, tenanglah. Tuan kota yang baru berteriak dengan liar, dan pada saat yang sama dia mundur, aku pergi sekarang. Di bidang penglihatan, Yuan Shi sudah memiliki sepotong baju besi seputih salju di tubuhnya, dengan bunga teratai mekar di dadanya. Sepasang mata menatap dingin ke arah musuh yang mundur. Dalam sekejap, dia mendarat di depan lawan. Segera, di bawah tatapan ngeri tuan kota yang baru, dia mengangkat tangannya dan meraih kepalanya, memutarnya sedikit. Kekuatan pelindung yang kuat tampaknya tidak ada saat ini. Penglihatan penguasa kota yang baru itu terbalik dan dia melihat pemandangan di belakangnya. Tidak perlu pergi. Yuan Shi bergumam pelan. Jika kamu tidak pergi saat aku memintamu pergi, maka kamu akan tetap hidup. Dia menoleh dan menatap musuh yang paling dekat dengannya. Pemuda itu benar. Transformasinya menjadi bentuk kedua prajurit Tao memang memiliki kekurangan besar dan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Namun, itu tidak butuh waktu lama baginya. Dia hanya perlu membunuh beberapa prajurit Hedao dengan cepat untuk membunuh mereka yang terperangkap dalam perang. Seret dia keluar bersama pihakmu sendiri, lalu cari kesempatan untuk melarikan diri. Ada cukup waktu. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia mulai bergerak. Musuh di sana menyadari ada yang tidak beres segera setelah dia melihatnya. Dia lebih suka menerima pukulan dari lawannya daripada menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri, memuntahkan darah. Namun, dia cepat, dan Yuan Shi bahkan lebih cepat. Dia hampir berubah menjadi cahaya putih dan mengejarnya, lewat tanpa berhenti sama sekali. Namun, pada saat berikutnya, Hedao yang melarikan diri berubah menjadi debu.
Cahaya putih yang diubah oleh Yuanxi menyala beberapa kali di berbagai medan perang, dan kemudian beberapa aura dimusnahkan. Orang-orang yang tersisa panik dan meninggalkan lawan mereka satu demi satu. Cepat, ketika Yuanxi berhenti, bentuk kedua prajurit Tao telah menghilang, dan dia berteriak. Di medan perang di mana-mana, banyak Hedao bergegas menuju kota mereka sendiri. Termasuk orang-orang Rongdao itu, mereka semua melarikan diri. Medan perang orang-orang Rongdao tidak begitu naik turun. Klon pohon bakat Luye telah membunuh semua orang di sana. Dengan dia yang bertanggung jawab, dapat dikatakan hampir tak terhentikan. Oleh karena itu, Fusion Road musuh menderita banyak korban dalam pertempuran ini, dan sekarang Fusion Road kita sendiri mundur tanpa perlawanan apapun. Dalam waktu singkat, kota Yuanxi dan kota Lingfeng berpacu bersama, terbang ke depan. Banyak orang di belakangnya mengejarnya tanpa henti, dan pemandangan itu memanas. Di kota Yingfei, pemuda itu menatap kota Yuanxi yang melarikan diri dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia telah memperhitungkan segalanya kecuali prajurit Tao istrinya, yang mengakibatkan rencananya gagal. Namun, itu bukan masalah besar. Ujung tombaknya bukan hanya apa yang ditunjukkan di depannya. Dia telah mengerahkan banyak orang untuk rencana ini. Jika tidak ada yang lain, katakan saja bahwa saat ini, dengan begitu banyak orang Hedao yang mengejar dan mengepung mereka, sudah menjadi kemewahan bagi kota Hedao Nyonya untuk melarikan diri. Masalah ini sudah selesai. Di kota Yuanxi, Lu Ye yang telah kembali ke kota, menoleh ke belakang ke arah musuh yang mengejar, kelopak matanya berkedut. Ditambah dengan dua kota Hedao musuh, jumlah orang Hedao menjadi lebih dari 30 orang. Jika dihitung, mereka yang terbunuh sebelumnya, dalam pertempuran ini, Hedao musuh telah melampaui 40. Ini benar-benar masalah besar. Situasinya masih sangat merepotkan sekarang. Kecepatan melarikan diri kota Yuanxi dan kota Lingfeng tidak secepat Hedao yang mengejar mereka, jadi mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri. Dan selama musuh terus terjerat seperti ini, mereka memiliki kesempatan untuk menghancurkan kota. Kota Yuanxi tidak pernah dikenal karena kemampuan perlindungannya. Lu Ye diam-diam menggertakkan giginya, merasa bahwa situasi saat ini sangat sulit. Tuan, siapa yang mengincar kita? Dia menoleh dan menatap Yuanxi di sampingnya. Yuanxi menghela napas, sayalah yang telah menyebabkan masalah bagi Anda kali ini. Dia tidak menjawab secara langsung, tetapi dia jelas memiliki beberapa tebakan tentang identitas orang di balik rencana itu. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, ini serius. Kota Yuanxi adalah kota Anda, dan Anda adalah penguasa kota. Jika orang lain berurusan dengan Anda, mereka berurusan dengan kita semua. Tidak ada implikasi. Sejak kita memasuki kota ini, kita telah berada di perahu yang sama. Titik petik 2. Di sampingnya, Lian menatap Yuanxi dengan sedikit khawatir. Tidak seperti Lu Ye, dia sangat memahami situasi Yuanxi. Apa yang terjadi hari ini kemungkinan besar disebabkan oleh seseorang yang memberikan tekanan, jika tidak mungkin untuk menargetkannya dengan cara ini. Tetapi jika memang demikian, maka semuanya akan menjadi masalah. Sahabatku yang manis mungkin akan mengalami malapetaka hari ini. Memang benar bahwa ketika situasinya buruk, Anda dapat meninggalkan kota dan melarikan diri ke alam hehe, tetapi bagaimana mungkin Yuanxi membuat pilihan seperti itu ketika itu benar-benar diperlukan. Alasan mengapa dia pergi keluar sendirian adalah karena ambisi. Dari awal hingga akhir, dia hanya memiliki satu tujuan, untuk membangun kota Yuanxi menjadi kota Hedao Super yang melampaui 10 besar. Tentu saja, tujuan ini sangat besar dan sulit dicapai, tetapi Yuanxi Kang telah berkembang selangkah demi selangkah dan telah bekerja keras ke arah ini. Jika dia benar-benar meninggalkan kota dan melarikan diri, dia akan bermain di tangan musuh. Mungkin tidak ada kesempatan. Setelah merenung sejenak, Lian perlahan berbicara, lingkungan di tempat ini rumit dan dingin. Arus saling terkait. Kita hanya perlu menemukan cara untuk menghalangi para pengejar selama beberapa waktu dan membiarkan kota menemukan tempat yang cocok untuk berhibernasi dan menggunakan teknik rahasia Fata Morgana. Lindungi dirimu, atau kau mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri. Jika kita dikejar seperti ini di tempat lain di dunia dalam, tidak akan ada harapan untuk melarikan diri. Namun, lingkungan di sini berbeda. Banyaknya arus dingin yang berpotongan membuat area yang luas ini tampak seperti sarang lebah, dan lorong-lorong internalnya sangat kacau. Itu memang tempat yang bisa digunakan. Mata Yuanxi berbinar ketika mendengar ini, ide bagus. Lian, ikutlah denganku untuk menghentikan orang-orang ini. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di dahinya, aku belum ingin mati. Jika semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan, mereka yang mengejar Hedao mungkin tidak berani membunuh Yuanxi, tetapi mereka tidak akan memiliki keraguan tentangnya. Dengan kekuatan kota Yuanxi dan kota Lingfeng saat ini, mustahil untuk menjadi lawan musuh. Jangan takut, Zhao Lingfeng dan yang lainnya bukanlah vegetarian. Yuanxi berkata dengan lega. Meskipun tidak banyak Hedao di sisi kota Lingfeng, setidaknya ada 8 atau 9 dari mereka. Bersama dengan sisi kota Yuanxi, bahkan jika mereka bukan musuh, mereka memiliki kesempatan untuk menunda untuk sementara waktu. Selama kota Yuanxi dapat bersembunyi, ia dapat berhasil selamat dari bencana ini. Wajah Yuanxi berubah garang, lagi pula, orang-orang ini mungkin tidak bisa bekerja sama. Selama aku membunuh mereka dengan cukup cepat, aku bisa menciptakan cukup pencegahan. Lian mengerutkan kening dan berkata, apakah kekuatan Tao-mu cukup? Yuanxi mengerutkan bibirnya, kau masih bisa meledak sekali lagi. Bab 2579 Situasi putus asa. Ada masalah dengan posisiku yang rendah hati. Lu Ye tiba-tiba berkata. Apa? Yuanxi menoleh untuk menatapnya. Lu Ye berkata, kami hanya mempertimbangkan situasi kota kami.
Bagaimana dengan kota Lingfeng? Kota ini memiliki teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Mirage. Jika kesempatannya tepat, memang ada harapan untuk melindungi diri kita sendiri dan menyingkirkan para pengejar, tetapi bagaimana dengan kota Lingfeng? Yuanxi terkejut ketika mendengarnya. Ya, kota Lingfeng tidak memiliki kenyamanan seperti kota Yuanxi. Bahkan jika semuanya berjalan dengan baik, kota Yuanxi akan menjadi tidak aktif, dan kota Lingfeng tidak akan dapat bersembunyi, dan pada akhirnya akan dihancurkan. Lu Ye menghela nafas, Tuan, saya akan pergi ke kota Lingfeng, menjelaskan poin-poin penting kepada Tuan kota Zhao, dan membujuknya untuk meninggalkan kota, tetapi dalam kasus ini, kami akan siap menerima semuanya. Lian mengangguk dan berkata, Jenderal telah memikirkannya dengan saksama. Jika ini dapat dilakukan, kemampuan perlindungan kota akan sangat meningkat, yang akan membantu dalam menghadapi pengejaran berikutnya. Yuanxi berkata, baiklah, aku akan melepaskanmu. Lu Ye menangkupkan tinjunya dan menghindar keluar dari kota, menuju kota Lingfeng. Diam-diam dia merasa sakit kepala. Meskipun idenya bagus, akan sangat sulit untuk menerapkannya. Sebagai pemimpin kota tingkat terpencil, Zhao Lingfeng telah bekerja keras untuk fondasi ini selama bertahun-tahun, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja. Membujuknya untuk meninggalkan kota dan beralih ke kota Yuanxi hanyalah angan-angan dari pihak kota ini. Lu Ye hanya berharap Zhao Lingfeng dapat melihat situasi dengan jelas. Karena situasi saat ini, bahkan jika kota Lingfeng tidak meninggalkan kota, mereka pada akhirnya akan hancur. Takdir, setelah beberapa saat mereka memasuki kota. Dengan Zhao Lingfeng sebagai pemimpin, semua orang di Hedao khawatir. Sejak aku memilih untuk melekatkan diri pada kota Yuanxi, aku telah berjuang sepanjang jalan untuk waktu yang lama tanpa kekalahan dan memperoleh banyak hal. Zhao Lingfeng merasa bangga dengan keputusan awalnya berkali-kali. Siapa yang mengira bahwa dia akan menghadapi masalah besar hari ini? Terlebih lagi, pertempuran hari ini tampak tidak biasa pada pandangan pertama. Dia sebenarnya telah memanggil Yuanxi sebelumnya dan bertanya tentang situasi spesifiknya, tetapi sayangnya dia tidak menerima tanggapan apapun. Pada saat ini, melihat Lu Ye datang, dia buru-buru menyambutnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Teman Lu Dao, apa yang terjadi di sini? Apakah kita telah dikhianati? Di awal perang, dia menyadari bahwa ini adalah jebakan. Tetapi dia tidak dapat mengetahui alasannya. Lu Ye berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi situasinya tidak baik saat ini. Saya yakin Tuan Kota Zhao juga dapat melihat bahwa dalam beberapa saat, banyak Hedao akan mengejar kita, dan kita semua mungkin berakhir dengan tragedi. Ini, apa yang harus saya lakukan? Zhao Lingfeng tampak bingung. Ketika dia mengalahkan kota Hedao musuh sebelumnya, dia tampak tenang dan bahagia, tetapi sekarang gilirannya untuk dikalahkan, dia merasa sangat rumit di dalam hatinya. Lu Ye berkata, Tuanku, Tuan Kota, berarti Anda harus meninggalkan kota terlebih dahulu, dan kedua keluarga kita akan bergabung bersama dan menggunakan semua kekuatan kita untuk menghalangi para pengejar untuk sementara waktu. Dengan cara ini, kota ini mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari lingkungan yang rumit ini dan lolos dari bencana ini. Petik 2. Tinggalkan kota, gumam Zhao Lingfeng. Tidakkah dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak meninggalkan kota, dia tidak dapat menyelamatkan kota Hedao-nya, tetapi bagi seorang penguasa kota, meninggalkan kota selalu merupakan tindakan yang paling memalukan dan pilihan terakhir. Wumi mengerutkan kening dan berkata, rekan Taois Lu, saat ini ada 30 pengejar secara total. Bahkan jika kita berada di satu tempat, saya khawatir kita tidak akan dapat memblokir serangan mereka, kan? Tentu saja saya tidak dapat menghentikannya, jadi saya hanya menundanya. Lu Ye mengangguk. Kesenjangan jumlah orang di level Hedao terlalu besar. Bahkan dengan kekuatan tempur super standar Yuanxi, akan sulit untuk mengubah situasi secara keseluruhan. Kekuatan ilahi Tuan Kota sebelumnya. Anda pasti telah melihatnya, selama kita dapat membunuh beberapa orang dengan cepat, yang lainnya pasti akan waspada jika mereka memiliki akal sehat. Zhu Hedao memikirkan keberanian Yuanxi yang tak tertandingi sebelumnya, dan mereka semua tampak tegas. Sejujurnya, mereka belum pernah melihat kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Musuh memiliki 2 orang kuat di level penguasa kota, seperti Xiao Ji. Zai juga dibunuh oleh Yuanxi. Wumi mengangguk ketika mendengar ini memang sebuah kesempatan. Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat Zhao Lingfeng, jelas dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Zhao Lingfeng berjuang sebentar dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita bertarung terlebih dahulu. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, belum terlambat untuk meninggalkan kota. Dia jelas masih tidak ingin meninggalkan kota tanpa bertarung, yang akan benar-benar merusak keagungannya sebagai penguasa kota. Bahkan jika Hedao lainnya beralih ke kota Yuanxi, itu tidak akan berdampak banyak, tetapi jika dia beralih ke sana, identitas penguasa kota akan hilang. Bagi banyak Hedao tingkat penguasa kota, mereka terbiasa dengan berkah mutiara Hedao atas kekuatan mereka sendiri, jadi penurunan kekuatan yang tiba-tiba sulit diterima. Lu Ye menghela nafas sedikit, pilihan Zhao Lingfeng sudah diduga dan masuk akal. Namun dalam kasus ini, mutiara Hedao milik kota Lingfeng tidak akan berguna. Awalnya, jika Zhao Lingfeng bersedia meninggalkan kota sekarang, dia bisa saja menemukan kesempatan untuk memecahkan mutiara Hedao di sini dan membawanya kembali ke kota Yuanxi. Dengan cara ini, kota Lingfeng sebenarnya hanya kehilangan banyak tata letak di kota itu, dan mutiara Hedao tidak akan menderita kerugian apapun. Namun karena Zhao Lingfeng tidak ingin meninggalkan kota secara langsung, dia hanya akan diserang oleh musuh pada akhirnya. Kami datang, teriak Wumi. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat banyak aliran cahaya sudah mendekati sekitar kota Lingfeng, dan mereka segera mencapai jarak di mana mereka dapat mengambil tindakan. Lebih dari 30 Hedao mengejarnya seperti ini, yang membuat kulit kepala sekelompok orang mati rasa.
Zhao Lingfeng tidak segera memberi perintah, tetapi berdiri diam. Dia menunggu. Ketika Yuanxi memimpin, ada kemungkinan besar bencana itu akan ditujukan ke kota Yuanxi. Dia berpikir dalam hati bahwa kota Lingfeng tidak begitu mampu dan dapat diperlakukan seperti ini, jadi tentu saja Yuanxi harus memimpin. Dengan barisan Hedao yang hanya terdiri dari 10 orang untuk menghadapi lebih dari 30 musuh, risiko yang terlibat sangat besar. Tentu saja, dia tidak ingin menjadi orang yang menonjol. Kota Yuanxi berukuran kecil dan jumlah penduduknya sedikit, jadi pertahanannya selalu lemah, tetapi juga memiliki kelebihannya sendiri, yaitu jauh lebih cepat daripada kota Hedao lainnya. Ini adalah kota tingkat Hong, tetapi ukurannya hanya seperti kota tingkat kuning. Dalam hal kecepatan, mungkin tidak ada duanya di dunia. Saat ini, kecepatan terbang kota Yuanxi memang tidak secepat Hedao, tetapi Yuanxi telah memperkirakan sebelumnya bahwa jika kota ini dipromosikan ke tingkat lain dan mencapai tingkat Zhou, ia akan dapat melampaui sebagian besar Hedao, kecuali beberapa yang pandai dalam kecepatan. Hanya seorang biksu seperti Lian yang dapat mengejar kota ini. Oleh karena itu, strategi pengembangan yang selalu dianutnya adalah berumur pendek dan tidak memiliki rencana untuk memperluas ukuran kota. Idenya adalah untuk melawan musuh yang ditemuinya di masa depan. Jika dia dapat mengalahkan mereka, dia akan melarikan diri. Selama dia cukup cepat, dia akan dikalahkan. Dan tidak perlu khawatir tentang kota yang dilanggar. Sebaliknya, begitu kota-kota Hedao berskala besar itu jatuh ke dalam kemunduran selama pertempuran, pada dasarnya sulit untuk melarikan diri dari pengejaran. Namun, di dunia batin, jika ada kota Hedao yang memiliki kecepatan melarikan diri tercepat, itu pasti kota Yifu. Skala 10 kota teratas ini tidak sebagus kota Yuanxi. Kota itu bobrok, tetapi itu adalah salah satu dari 10 kota teratas. Di tingkat alam semesta, bahkan jika Lian mengerahkan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak dapat menandingi kecepatan Kazuojo. Oleh karena itu, ketika melarikan diri sebelumnya, kota Yuanxi dan kota Lingfeng berjalan beriringan. Dan inilah hasil dari Yuanxi Keng yang menjaga Lingfeng Cheng. Jika Yuanxi Keng tidak menahan diri, Lingfeng Cheng dapat dengan mudah disingkirkan. Sekarang musuh berkumpul untuk menyerang, yang pertama menanggung beban adalah kota Lingfeng, yang tertinggal di belakang. Tentu saja, Yuanxi tidak akan tinggal diam. Setelah bekerja sama begitu lama, dia menjadi sekutu, dan sekarang dia harus bergantung pada kekuatan kota Lingfeng untuk keluar dari masalah. Jadi sebelum Hedao itu mendekat, dia berubah menjadi cahaya putih dan bergegas keluar dari kota Yuanxi lagi, dan langsung menuju formasi musuh. Dalam sekejap mata, dia melintasi kota Lingfeng dan mendekat. Setengah dari kelompok pengejar ini adalah anggota dari 2 kota tingkat terpencil berikutnya. Mereka belum pernah melihat Yuanxi memamerkan kekuatannya sebelumnya, jadi mereka tidak tahu seberapa kuatnya dia. Dengan tergesa-gesa, beberapa sosok datang ke arah Yuanxi untuk menemuinya, mencoba membentuk pengepungan. Cahaya putih hanya berkedip dan bergerak di antara orang-orang ini beberapa kali. Setiap kali berkedip dan bergerak, aura Hedao meledak seperti gelembung. Dalam sekejap mata, Yuanxi membunuh 3 orang Hedao dan melukai 2 orang lainnya dengan serius. Cahaya putih memudar, dan dia berdiri diam. Dia mengenakan baju besi putih bersih dan memiliki aura sedalam jurang. Matanya dengan dingin mengamati bagian depan, jika kamu berani maju ke depan lagi, kamu akan mati. Banyak aliran cahaya berhenti satu demi satu, dan semua orang menatap Yuanxi dengan ngeri. Mereka semua adalah biksu yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tetapi apakah mereka pernah melihat pemandangan yang dilebih-lebihkan seperti itu? Dapat dikatakan bahwa serangan Yuanxi kali ini benar-benar membuat musuh-musuh ini takut. Swiss dan tebasan, satu demi satu sosok jatuh di belakangnya, dan semua biksu di kota ini dan bahkan di kota Lingfeng yang mampu bertarung muncul. Lu Ye memegang pisau di tangannya dan melihat ke depan, alisnya terangkat. Masalah hari ini, ada sesuatu yang terjadi. Dalam situasi ini, Yuanxi tidak perlu bertahan lama. Dia hanya perlu bertahan selama selusin napas lagi, dan kota Yuanxi dapat melarikan diri jauh. Pada saat itu, dia hanya perlu menemukan lokasi yang cocok untuk berhibernasi, dan dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari krisis ini. Menatap Yuanxi dari samping, dia melihat ekspresi penguasa kota menjadi semakin dingin dan tegas, membuat orang-orang merasa kagum dan tidak dapat diganggu-gugat. Tepat ketika Lu Ye memikirkan ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang pikiran spiritual di sekelilingnya. Dia segera menoleh dan melihat sekeliling. Di tempat bersalju ini, pikiran spiritual tidak dapat digunakan. Dia telah banyak menderita ketika mencoba sebelumnya. Jadi, pikiran spiritual siapa yang menjadi miliknya? Kemampuan apa yang dimiliki pihak lain untuk memperluas pikiran spiritualnya tanpa terganggu oleh hawa dingin? Apa tujuannya? Tiba-tiba dia melihat sekilas tatapan Lian, dan jelas bahwa dia juga menyadarinya. Mata mereka bertemu, dan masing-masing dapat melihat keraguan di mata mereka. Namun sebelum dia dapat berpikir dalam-dalam, dia mendengar suara yang kuat dari depan, "Rekan Tao, apakah Anda menginginkan kota Anda?" Lu Ye tiba-tiba melihat ke belakang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tepat karena di depan kota Yuanxi dan kota Lingfeng melarikan diri, 2 kota Hedao lainnya tiba-tiba muncul. Kedua kota Hedao ini datang ke arah mereka dan langsung menghalangi jalan kota Yuanxi. Dia sangat khawatir. Saat ini, semua Hedao di kota, kecuali 1 Yudi yang tertinggal, sedang bertempur. Hanya dengan Dao Fusion itu, tidak ada banyak perlindungan sama sekali. Ini tidak hanya terjadi di kota Yuanxi, tetapi juga di kota Lingfeng. Jika terjadi tabrakan langsung, tidak akan butuh waktu lama bagi kedua kota Hedao untuk hancur. Dan begitu Hedaozu kota Yuanxi hancur, kekuatan Yuanxi akan anjlok. Dalam sekejap mata, situasinya telah mencapai tingkat krisis ini. Kurung buka kurung tutup.
Bab 2580 Reaksi Lompatan. Krisis tidak terbatas pada hal ini. Jika semuanya berjalan dengan baik, Yuan Xi hanya perlu bertahan selama lebih dari 10 napas, dan kota itu akan memiliki kesempatan untuk keluar dari hibernasi. Namun, premisnya adalah tidak ada yang mengejar Anda. Sekarang, dua kota Hedao baru tiba-tiba muncul dan sedang menuju ke arah mereka. Akibatnya, tidak ada kemungkinan bagi kota ini untuk lolos dari pandangan musuh, jadi tidak dapat dikatakan tidak aktif. Untungnya, lingkungan internal sarang arus dingin ini rumit dan meluas ke segala arah, jadi ketika dia melihat musuh datang, Yudi menguasai kota dan berbelok ke jalan setapak di samping. Kota Lingfeng mengikuti dari belakang untuk menghindari tepi untuk sementara waktu. Namun, ini adalah tindakan sementara. Tanpa bantuan tepat waktu dari orang-orang Hedao, kedua kota Hedao pada akhirnya akan hancur. Umur panjang, itu memang kamu. Tatapan dingin Yuan Xi menatap jauh ke depan, seolah-olah dia bisa menembus kehampaan, dan dia berteriak pelan. Sebelumnya, dia hanya merasa ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan, tetapi dia tidak dapat mengetahui siapa orang itu sampai dia merasakan pikiran ilahi itu. Pada titik ini, dia akhirnya memastikan apa yang sedang dipikirkannya. Di kota Yingfei di kejauhan, Changsheng, yang bersembunyi di sini, mendesah diam-diam. Jika rencana awalnya berjalan dengan baik, kota Yuan Xi tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri, dan kota itu pasti akan ditembus, jadi tidak akan ada risiko dia terbongkar. Bahkan jika Nyonya mengetahui sesuatu setelahnya, itu hanya setelah fakta. Tidak perlu ketahuan oleh Nyonya dan berhadapan langsung seperti ini. Jika dia tidak enggan menghadapi Nyonya secara langsung, bagaimana mungkin dia tidak menghadapi akhir secara pribadi dengan kekuatannya? Sangat disayangkan bahwa rencananya akhirnya mengalami beberapa liku-liku. Pada awalnya, intelijen itu salah, dan dia melewatkan perhitungan seorang pejuang tingkat Hedao di kota Yuanxi, yang juga memiliki kemampuan untuk membunuh musuh, yang membuka situasi bagi kota Yuanxi. Titik. Tentu saja, yang terpenting adalah dia tidak tahu bahwa istrinya telah membuka kunci prajurit Tao bentuk kedua. Ini adalah hal yang paling sulit. Yang Mulia tidak pernah menyebutkan masalah ini sebelumnya. Dia mengutuk dalam hatinya, merasa bahwa perjalanan ini benar-benar melelahkan. Sekarang setelah dia ketahuan, Changsheng tidak lagi menyembunyikannya, kekuatan Tao-nya melonjak, dan dia berteriak dari jauh, Nyonya, apa yang Anda lakukan? Karena Anda tahu bahwa saya yang akan datang, Anda harus mengerti bahwa tidak ada gunanya menolak. Nyonya, tuanku memiliki. Ling, saya akan membawa Anda kembali tidak peduli apa kali ini, Anda telah keluar terlalu lama. Yuan Xi mencibir, jika dia ingin saya kembali, saya akan kembali. Anda memintanya untuk memberitahunya secara langsung dan melihat apakah saya mengizinkannya atau tidak. Chang Ming menghela napas lagi dan berkata dengan santai, Nyonya, Anda sangat kuat, tetapi dalam kondisi ini, apakah kekuatan Tao Anda cukup? Yuan Xi menggertakkan giginya dan menolak untuk menjawab, diam-diam mengutuk Chang Ming dalam hatinya. Penglihatannya masih sangat tajam, dan dia bisa melihat kelemahan terbesarnya dalam sekejap. Tetapi setelah mengatakan itu, Chang Ming mendapat banyak informasi, dan kelemahannya saat ini bukanlah rahasia. Dia bisa mengetahuinya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, tepat pada waktunya untuk melihat mata Lu Ye yang khawatir, dan berkata dengan lega, Tuan Dadu, saya khawatir kota ini tidak dapat diselamatkan. Anda dapat menggunakan pola Anda untuk kembali ke kota dan bersembunyi di alam Hehe. Mari kita cari kesempatan untuk bangkit kembali. Petik 2. Selama ada Lu Ye, maka dia memiliki harapan untuk bangkit kembali. Memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membangun kota Yuanxi dari awal hingga tingkat banjir saat ini, jadi bahkan jika kota itu hancur hari ini, itu tidak masalah baginya. Apa? Itu tidak lebih dari memulai dari awal. Lu Ye mengangguk dan hendak menjawab ketika dia tiba-tiba melihat ke arah Zhao Lingfeng yang berdiri di samping, mengerutkan kening dan berkata, Tuan kota Zhao. Mata Zhao Lingfeng penuh dengan perjuangan saat ini. Tiba-tiba dia mendengar suara Lu Ye, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas, dan dia perlahan berkata, Saudara Lu, Tuan kota Yuan, saya tersinggung. Saat dia selesai berbicara, sebuah senjata tiba-tiba melesat ke arah Lu Ye. Lu Yehun tidak menyangka bahwa sekutunya akan memberontak saat ini. Dia buru-buru menghunus pedangnya untuk menangkisnya. Saat para prajurit Tao bertabrakan, percikan api berterbangan di mana-mana. Dengan kekuatannya, dia cukup untuk menghadapi banyak Hedao, tetapi tidak termasuk Zhao Lingfeng yang setingkat dengan tuan kota. Di bawah pukulan ini, Lu Ye merasa lengan kanannya mati rasa, dan pisau Panshan hampir terlepas dari tangannya. Energi dan darah di sekujur tubuhnya melonjak, dan mulut harimau itu pecah. Seluruh orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang keluar. Sebuah pikiran melintas di benaknya seperti kilatan petir, dan dia menggertakkan giginya dan berteriak, Zhao Lingfeng, manfaat apa yang telah diberikan kepadamu? Bagaimana dia bisa tiba-tiba bereaksi pada saat seperti ini? Masalahnya sudah jelas. Ada pikiran spiritual yang tersebar sebelumnya. Saat itu, Lu Ye masih belum bisa mengetahui dari siapa pikiran spiritual itu berasal dan apa yang ingin dia lakukan. Sekarang tampaknya itu pasti umur panjang yang disebutkan oleh Yuan Xi, mungkin dia. Zhao Lingfeng diam-diam menyampaikan pesan dan membujuk pihak lain dalam waktu yang sangat singkat. Serangan tiba-tiba Zhao Lingfeng seperti perkenalan. Hampir pada saat dia mengambil tindakan, orang-orang Hedao yang takut berhenti di depannya bergegas satu demi satu. Meskipun masih ada rasa takut di alis mereka, mereka penuh keberanian karena kekuatan jumlah mereka. Maaf, Zhao hanya ingin mempertahankan kotaku. Zhao Lingfeng mundur setelah serangan itu, dan tidak bermaksud membunuh Lu Ye. Semua orang di kota Lingfeng tercengang. Lu Ye tidak menyangka bahwa pemberontakan penguasa kota tidak terbatas pada mereka. Mereka sendiri juga tidak menyadarinya, jadi situasi saat ini membuat mereka cukup malu.
Musuh sudah menyerang, di posisi apa mereka akan berdiri? Bertempur bersama Yuanxi seperti sebelumnya. Tetapi penguasa kota mereka sendiri sudah mengambil tindakan, apakah mereka masih memenuhi syarat untuk melakukan ini? Apakah Yuanxi masih akan mempercayai mereka? Tetapi jika mereka ingin mengambil tindakan terhadap Yuanxi dan yang lainnya, mereka enggan melakukannya. Belum lagi kedalaman persahabatan mereka semua adalah sekutu selama periode waktu ini, dan kota Lingfeng memang telah memperoleh banyak manfaat dari mengikuti kota Yuanxi. Akan terlalu kasar untuk menambah penghinaan pada luka saat ini. Pada saat yang mengejutkan ini, Yuanxi sudah menunduk ke sisi Lu Ye, meraihnya, dan memanggil Lian dan Huan Qing, ayo cepat. Ada banyak sekutu di belakangnya, mengejarnya dengan ganas. Zhao Lingfeng hanya berdiri di sana bersama sekelompok anggota keluarganya, tampak tegang dan waspada. Meskipun orang yang diam-diam mengiriminya pesan menjanjikan sesuatu, sangat jelas apakah dia dapat dipercaya atau tidak. Jika lebih dari 30 orang Hedao datang untuk menyerang saat ini, 7 atau 8 dari mereka tidak akan mampu menahannya. Untungnya, Changshu Guo adalah penganut sejati, begitu banyak anggota musuh melewati mereka tanpa ada niat untuk mempermalukan mereka, dan mereka pergi dalam sekejap mata. Zhao Lingfeng menarik napas panjang. Tuan kota, apa yang kamu lakukan? Di sampingnya, Wu Mi menatapnya dengan marah, dan beberapa orang Hedao lainnya juga memiliki ekspresi yang rumit. Perilaku Zhao Lingfeng tadi benar-benar menjijikkan, jadi meskipun dia adalah penguasa kota, Wu Mi tidak sopan saat ini. Zhao Lingfeng tidak punya niat untuk menjelaskan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tembakan yang dilepaskan tadi kemungkinan besar akan mengasingkan para Taois di kota ini. Bagaimanapun, dia telah mengkhianati keyakinannya. Bagaimana mungkin penguasa kota seperti itu layak diikuti? Namun, dia harus melakukan itu. Menghadapi pertanyaan Wu Mi, dia tidak menjawab, tetapi melihat jauh ke arah asal suara Changsheng, menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, apakah ini cukup? Suara Changshu terdengar jelas, pergi. Zhao Lingfeng mengepalkan tangannya lagi dan menyapa semua orang, kita akan membicarakannya saat kita kembali. Jika memungkinkan, dia tentu tidak ingin menjadi penjahat pengkhianat itu, tetapi dalam situasi sekarang, jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan dapat melarikan diri dari nasib kota dan orang-orang yang hancur. Terlebih lagi, apa yang diminta Changsheng kepadanya sangatlah sederhana. Dia hanya perlu menerima pukulan pertama dan melarikan diri. Dia tidak dituntut untuk benar-benar bertarung dengan Yuan Shikeng sampai mati. Dia tahu maksud dari permintaan pihak lain, yaitu untuk menghancurkan bantuan kota Yuanxi. Kota Lingfeng adalah satu-satunya sekutu kota Yuanxi saat ini. Jika kota Lingfeng memberontak, kota Yuanxi akan berada dalam keadaan terisolasi dan tidak berdaya. Tentu saja, yang terpenting adalah memberi 30 orang Hedao itu permulaan. Kekuatan yang ditunjukkan Yuanxi tadi terlalu kuat. Meskipun lebih dari 30 orang Hedao kalah jumlah, mereka tetap terintimidasi dan tidak berani bertindak gegabah. Dalam situasi seperti itu, serangan pertama Zhao Lingfeng dapat memecah kebuntuan. Sebuah syarat yang sangat sederhana, tetapi sebagai ganti keselamatan kotanya sendiri, tentu saja dia bersedia. Berkat pertempuran baru-baru ini, kota Hedao-nya akan segera dipromosikan ke tingkat Hong. Dia masih memiliki masa depan yang cerah, jadi bagaimana mungkin dia bisa dikubur begitu saja di sini. Bukannya dia tidak tahu kalau Yuanxi punya latar belakang yang hebat, tapi Chang Ming yang diam-diam berhubungan dengannya juga punya status yang luar biasa. Dibandingkan dengan Yuanxi yang asal-usulnya tidak dapat dia pahami, dia tahu asal-usul Chang Ming dengan jelas. Kedua belah pihak ditakdirkan untuk menyinggung satu sama lain, dan dibandingkan dengan kehancuran kota, hilangnya penguasa kota, atau bahkan nyawanya, dia tentu akan memilih yang lebih menguntungkan baginya. Zhao Lingfeng sudah tersapu ke kejauhan, dan sekelompok orang Hedao di belakangnya saling memandang. Beberapa kali terdengar desahan, dan seseorang berkata, situasi barusan pasti dipaksakan oleh penguasa kota. Ayo pergi. Setelah kita kembali, penguasa kota harus memberi kita penjelasan yang masuk akal. Wu Mi tampak marah di wajahnya, bagaimana kamu bisa memberontak pada saat seperti ini bahkan jika kamu tidak punya pilihan selain memberontak. Setiap saat, seorang pengkhianat lebih penuh kebencian dan kebencian daripada musuh yang kuat. Memikirkannya, Wu Mi tidak melakukan apa-apa, hanya karena perilaku Zhao Lingfeng. Hanya dengan satu tembakan, dia dicap sebagai pengkhianat. Bagaimana dia bisa merasa tenang? Setelah mengatakan itu, dia adalah orang pertama yang mengejar Zhao Lingfeng. Saya ingin mendengar alasan mengapa penguasa kota tidak bisa menahan diri. Melihat ini, orang-orang Hedao lainnya juga menghela nafas dan mengikuti. Banyak orang merasa tidak puas di hati mereka. Apakah perlu untuk terus tinggal di kota Hedao seperti ini? Jika Zhao Lingfeng dapat melakukan hal seperti itu kepada sekutunya hari ini, apakah dia akan meninggalkan bawahannya di masa depan? Apakah Dadu Tong baik-baik saja? Di kejauhan, Yuanxi meraih lengan Lu Ye dan bertanya dengan khawatir. Di belakangnya, Lian meraih lengan Huan Qing dan mengikuti dari dekat, sepasang sayap seputih salju menari dengan lembut. Lian sangat cepat, dan Yuanxi, yang sekarang mengenakan baju besi putih, bahkan lebih cepat dari Lian, jadi hanya dalam beberapa tarikan napas, keempat Hedao dari kota ini meninggalkan para pengejarnya jauh-jauh. Lu Ye menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa, Zhao Lingfeng tidak berniat membunuhku. Dia bisa merasakan bahwa Zhao Lingfeng tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, dan itu tidak memiliki niat membunuh. Sepertinya itu hanya serangan biasa. Saat dia berbicara, Lu Ye menoleh untuk melihat Yuanxi dan melihat bahwa baju besi putih di tubuh penguasa kotanya mulai mencair, dan dia perlahan kembali ke keadaan sebelumnya sebagai teratai hitam. Ekspresinya berubah, dan dia bertanya, Tuan, apakah teknik rahasia Anda membutuhkan banyak kekuatan Tao untuk dipertahankan?
Dari awal perang hingga sekarang, prajurit Tao Yuanxi telah mengubah bentuk mereka beberapa kali, dan setiap kali mereka hanya bertahan untuk waktu yang singkat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.